Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Indah, tetapi juga terkenal angker dan mematikan bagi pendaki yang lengah. Dan inilah kisah nyata Naomi Daviola Setiani, atau Vio, seorang pendaki muda asal Semarang yang tersesat 2 malam di Gunung Slamet sendirian. Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober, Vio yang saat itu baru berusia 17 tahun, berangkat dari Semarang menuju jalur pendakian Bambangan di Purbalingga. Perjalanan ini cukup nekat, karena ia ikut rombongan pendakian yang anggota-anggotanya baru ia kenal dari media sosial TikTok. Sebuah keputusan yang kelak akan mengubah hidupnya. Sesampainya di base camp Bambangan, total ada 3 kelompok pendaki yang akan naik bersama. Uniknya, mereka baru memulai pendakian hampir tengah malam. Tepatnya pukul 11:45. Mereka juga tidak membawa tenda, karena rencananya adalah tektok atau naik ke puncak, lalu langsung turun di hari yang sama. Sebuah rencana yang sangat ambisius dan penuh risiko. Awalnya, semua berjalan normal. Trek pendakian via Bambangan cukup jelas, dan jalur terasa aman. Mereka bahkan sempat menikmati momen matahari terbit yang indah di tengah perjalanan. Vio sendiri naik bersama kelompok 3, yang terdiri dari 7 orang. Perjalanan menanjak yang melelahkan itu akhirnya terbayar. Sekitar pukul 12 siang, mereka berhasil mencapai puncak Gunung Slamet. Setelah berfoto dan menikmati pemandangan, mereka pun bersiap untuk turun. Dan dari sinilah, segalanya mulai berubah drastis. Saat turun dari puncak, Vio berada dalam rombongan kecil berjumlah 4 orang. 2 laki-laki dan 1 perempuan berjalan di depannya. Awalnya mereka masih saling menjaga, bahkan sempat bergandengan tangan untuk memastikan keamanan. Namun, salah satu pendaki laki-laki yang berambut pirang mulai mempercepat langkahnya, turun lebih dulu, dan meninggalkan rombongan. Vio mencoba menyusul, tapi tubuhnya mulai terasa sangat lelah setelah pendakian panjang. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Menarik napas, ia menoleh ke belakang, dan masih melihat ada pendaki lain di sana. Ia merasa aman. Tapi saat ia melihat ke belakang untuk ketiga kalinya, semua orang telah lenyap. Orang-orang di depannya hilang. Orang-orang di belakangnya juga hilang. Dalam sekejap, Vio berdiri sendirian di tengah keheningan hutan Gunung Slamet. Kepungan hutan lebat membuat Vio sadar ada yang tidak beres. Jalur di depannya sama sekali tidak terlihat seperti jalur turun yang seharusnya. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia mencoba berteriak memanggil nama teman-temannya, berharap ada jawaban. Namun, yang terdengar hanyalah desiran angin gunung yang dingin dan sunyi. Tidak ada sahutan, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Dalam keputusasaan, Vio mencoba mencari jalan kembali. Tapi setiap langkah justru membawanya semakin dalam ke hutan yang semakin rapat dan asing. Langit mulai gelap, kabut turun dengan cepat, dan hujan pun mulai mengguyur. Vio segera memakai jas hujannya, mencari tempat berlindung. Ia menemukan sebuah batu dan duduk di atasnya, menyandarkan tubuhnya yang lelah pada trekking pole yang ia bawa. Malam itu, ia tidak benar-benar bisa tidur. Matanya terus terjaga, menahan dingin yang menusuk tulang, sambil terus berharap fajar segera datang. Saat pagi akhirnya tiba, dan ia terbangun, ada sesuatu yang aneh. Batu besar tempat ia duduk semalaman kini terlihat seperti gundukan tanah biasa. Pemandangan subuh memang terlihat indah, tapi kenyataan pahit langsung menyadarkannya. Ponselnya mati total. Powerbank yang ia bawa juga entah hilang di mana. Vio benar-benar sendirian, tanpa alat komunikasi, di tengah belantara Gunung Slamet. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba seekor burung kecil muncul di hadapannya. Hinggap di sebuah ranting pohon. Burung itu seolah memanggilnya. Terbang rendah, lalu kembali menatapnya. Merasa tidak punya pilihan lain, Vio memutuskan untuk mengikuti burung itu. Saat burung itu terbang naik, Vio ikut menanjak. Saat burung itu turun, Vio ikut turun. Namun, jalur yang ditunjukkan oleh si burung sangatlah buruk. Jalur itu penuh dengan akar-akar pohon yang melintang. Vio berkali-kali terjatuh, kepalanya terbentur, kakinya tersandung,
Tubuhnya penuh luka dan lecet. Meskipun begitu, ia tetap mengikuti burung itu. Karena hanya itulah satu-satunya petunjuk yang ia punya. Perbekalannya sudah sangat menipis. Ia hanya punya sisa 6 potong roti sobek dan 1 botol air mineral, berukuran 1,5 liter. Untuk bertahan hidup, ia harus berhemat. Ia menjatah dirinya hanya makan 1 potong roti untuk 1 hari. Untuk minum, ia mengisi ulang botolnya dari mata air yang ia temukan di gunung. Dalam kondisi yang serba terbatas dan menakutkan itu, satu hal yang terus membuatnya kuat adalah pikiran tentang keluarganya. Ia teringat adik-adiknya, kedua orang tuanya, dan nenek yang telah merawatnya sejak kecil. Vio tahu, ia harus bertahan hidup. Ia harus pulang. Pada hari Senin sore, cobaan datang lagi. Badai besar menerjang hutan. Angin kencang dan hujan deras memaksanya mencari perlindungan di bawah sebuah pohon besar yang rimbun. Di sana, karena kelelahan yang luar biasa, ia akhirnya tertidur. Ia terbangun sekitar pukul 8 malam. Di kejauhan, ia samar-samar melihat cahaya senter. Apakah itu tim SAR yang mencarinya? Ataukah hanya halusinasi akibat kelelahan? Vio tidak tahu pasti. Ia sempat ingin berteriak dan mengejar cahaya itu, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bergerak. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidur lagi, dengan hati yang cemas dan penuh harap. Selasa pagi, Vio terbangun dan memakan sisa roti terakhirnya. Tenaganya sudah hampir habis. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara teriakan memanggil namanya. Mbak Vio! Mbak Vio di mana? Tanpa pikir panjang, Vio mengerahkan sisa tenaganya, langsung berdiri dan berteriak sekuat-kuatnya. Saya di sini! Saja di sini! Tak lama kemudian, tim SAR berhasil menemukannya dalam kondisi lemah, basah kuyup, kedinginan, tapi hidup. Vio langsung menangis dan memeluk salah satu anggota tim penyelamat, melepaskan semua beban dan ketakutan yang ia pendam selama 2 malam. Setelah 2 malam yang panjang dan mengerikan tersesat sendirian, Vio akhirnya bisa kembali pulang ke pelukan keluarganya. Ia selamat, meskipun meninggalkan trauma dan kelelahan mendalam. Dan kabarnya, sejak kejadian itu, Vio tidak akan diizinkan lagi untuk mendaki gunung. Inilah kisah nyata Naomi Daviola, seorang pendaki muda yang berhasil bertahan melawan dinginnya malam, pekatnya hutan, ganasnya badai, dan rasa takut yang luar biasa. Hingga akhirnya, ia benar-benar bisa pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.